Be phenomenal every day. Video kali ini saya akan membahas tentang analisa teknikal versus analisa bandarmologi dari sudut pandang saya pribadi ya. Nah, saya yakin banyak trader-trader yang menggunakan dua metode ini untuk menganalisa tradingnya ya. Nah, yang pertama saya akan memulai dengan analisa teknikal terlebih dahulu. Untuk analisa teknikal, saya pribadi itu hanya menggunakan beberapa fitur ya, seperti level support atau level batas bawah ya, kemudian ada level resisten, batas atas, kemudian ada volume, dan moving average sama Bollinger Band. Nah, itu adalah beberapa indikator yang saya pakai dalam analisa teknikal. Untuk chart pattern atau pola ya, pola chartnya itu saya tidak terlalu menggunakannya. Chart pattern itu apa sih? Mungkin teman-teman yang pernah dengar kayak double top, ascending triangle, kemudian ada cup and handle segala macam. Nah, itu kan banyak sekali ya pattern-pattern dari chart teknikalnya. Itu saya tidak terlalu memakai, jujur. Mengapa? Karena mungkin saya sendiri itu belum master ya, karena belum terlalu sering menggunakannya, dan juga ada dulu itu pernah suatu kejadian di mana ada satu katakanlah emitennya BCA ya. Terus ada chartnya kan sama tuh. Terus dianalisa oleh dua orang yang teknikal. Nah, ternyata dari dua orang teknikal ini itu mengeluarkan pattern itu bisa berbeda. Seperti itu. Nah, dari situ saya merasa bingung, loh kok bisa ya chartnya itu sama tapi patternnya itu hasilnya itu beda. Padahal ilmunya dari analisa teknikal saya yakin kan kalau bentuk pattern, bentuk segala macam itu kan sudah baku ya. Seperti itu. Nah, di situ saya merasa bahwa mungkin analisa teknikal ini lebih ke arah art, seni. Jadi bisa berbeda-beda. Nah, untuk chart pattern jadi saya tidak terlalu menggunakannya. Tapi saya pribadi ya, mungkin kalau ada teman-teman yang ahli dalam menggunakannya dan bisa make profit, ya itu tentu bagus sekali. Nah, keunggulan dari analisa teknikal ini kalau saya boleh bilang itu adalah kita bisa lebih firm dalam menentukan entry time-nya ya. Kenapa? Karena kita bisa tahu, kalau saya melihatnya itu ada level support dan resisten itu yang sangat membantu ya. Dimana kalau ada yang terkenal itu kan buy on support ya, sama buy on breakout. Nah, buy on support itu artinya ketika suatu chart menyentuh titik supportnya, itu biasanya itu orang itu spekulasi buy di sana. Atau ketika suatu ada chart di mana harganya itu menyentuh level resistennya dan menembus ke atas, itu dibeli. Nah, itu biasa disebut buy on breakout. Nah, itu menurut saya itu yang paling sering saya pakai dalam analisa teknikal ini untuk melihat entry time-nya. Nah, bagaimana dengan analisa bandarmologi? Di mana bandarmologi ini seperti kita ketahui ya, itu analisanya itu kita lebih memperhatikan pergerakan transaksi dari broker atau sekuritas. Nah, kalau saya memang paling banyak ya memakai analisa bandarmologi ini. Kenapa? Karena menurut saya pergerakan dari broker itu yang paling penting, karena itu yang menggerakkan harga. Contoh, misalkan harganya dari sekarang harga suatu saham Rp500. Untuk mencapai harga ini menjadi 600, tentu kan harus ada yang transaksi buy dan sell kan. Nah, transaksi buy dan sell ini itu kan di-record dengan broker summary. Nah, tapi kalau teknikal kan tidak memperhatikan hal itu ya. Jadi teknikal ini hanya memperhatikan secara chartnya, low-nya berapa, high-nya berapa, tapi tidak memperhatikan proses di dalamnya. Nah, jadi saya memang lebih ke arah bandarmologi, tapi juga dibantu dengan analisa teknikal juga. Nah, analisa bandarmologi ini lebih membantu kita untuk mengetahui ya secara real itu apa yang terjadi atau proses yang terjadi ketika harga itu bergerak. Seperti itu. Dan ini benar-benar menjadi data atau informasi yang bisa kita ambil. Katakanlah misalkan kita melihat suatu saham, kalau dari teknikalnya harganya katakanlah itu bisa menyentuh angka 500. Terus misalkan ada orang fundamentalis nih. Mereka menghitung dari laba perusahaan, segala macam, book value, PE ratio, dan segala macam. Dihitung, oh ini harusnya ini bisa ke arah 600. Nah, pertanyaannya, kalau saat itu harga sahamnya itu misalkan masih 300, tentu
untuk menjadi 500 atau 600 itu kan butuh ada akumulasi pembelian atau butuh ada yang beli terus harganya naik akhirnya baru menyentuh 500 600. Nah, ketika proses beli harganya naik ini itu kita bisa memantaunya itu lewat broker summary itu atau analisa bandarmologi. Walaupun dikatakan ini perusahaannya under value, murah segala macam, kalau tidak ada yang beli saham itu ya nggak bisa naik, sama aja. Walaupun secara teknikal juga ini harusnya ini sudah bisa menyentuh level sekian, kalau nggak ada yang beli juga nggak bisa naik harganya. Demikian juga sebaliknya, walaupun ada perusahaan yang jelek, katakanlah labanya minus terus, ya kan, asetnya sudah minus, tapi kalau banyak yang beli juga harganya itu bakal naik gitu loh. Jadi menurut saya itu data ini yang harus kita pegang juga melalui analisa bandarmologi. Nah, tapi bukan berarti analisa bandarmologi itu yang paling hebat. Enggak, belum tentu juga. Kenapa? Karena menurut saya analisa yang paling bagus itu adalah analisa yang bisa membuat kita cuan. Nah, jadi kalau teman-teman merasa nyaman dengan analisa teknikal, ya kan, atau dengan analisa fundamental, terus itu bisa memberikan cuan, nggak perlu belajar bandarmologi, ya nggak masalah. Nggak ada masalah gitu loh. Jadi kenapa? Karena ya yang penting kan hasilnya itu untung. Daripada kita, kita menguasai semua nih, terus kita pilih yang bandarmologi, fanatik bandarmologi, tapi kalah profitnya sama yang teknikal. Nah, jadi itu lebih ke arah preferensi ya. Itu menurut saya pribadi. Dan kalau saya itu menggunakan analisa bandarmologi itu kan untuk memantau pergerakan, apalagi ketika market sedang berjalan ya. Nah, nanti nggak tahu nih ketika kode broker sudah ditutup gimana efeknya ya. Nah, jadi bandarmologi saya gunakan ketika memantau proses sedang berjalan di market, tapi technical itu saya gunakan untuk mengetahui level support, level resistance, sehingga tahu kapan masuknya, terus kapan batas cut loss-nya, di angka berapa. Kalau dari bandarmologi itu lebih susah untuk menentukan kapan masuknya. Kenapa? Karena kita hanya bisa tahu, broker ini melakukan pembelian dari broker ini sebanyak sekian. Nah, cuman segitu aja yang kita bisa tahu. Namun, bandarmologi ini juga mempunyai beberapa kelemahannya. Di antaranya, banyak sekali juga pihak-pihak itu yang memanfaatkan bandarmologi ini untuk menjebak ya. Jadi dia pertama pura-pura melakukan akumulasi. Misalkan tiba-tiba beli 500 juta dari satu broker ya. Terus beli lagi 500 juta, beli lagi 500 juta, beli lagi 500 juta. Nah, seolah-olah ini sedang melakukan akumulasi atau mau menaikkan harga. Terus ketika retail masuk, nah dia tiba-tiba beralih menjadi berjualan. Nah, kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia juga tahu, si bandar ini juga tahu bahwa banyak orang yang menggunakan metode bandarmologi. Seperti itu. Jadi itu adalah kelemahan dari metode bandarmologi. Itu kita membutuhkan kecepatan berpikir ya, dan juga kecepatan untuk mengambil keputusan dalam analisa bandarmologi ini. Nah, sebenarnya di technical pun si bandar pun juga bisa mau menjebak. Kenapa? Karena bandarnya pun ya pasti juga ngerti lah tentang analisa technical. Jadi bandar pun pasti punya orang yang bisa gambar chart itu ya juga pasti punya. Memanfaatkan hal itu pun sebenarnya itu sama, bisa dimanfaatkan juga. Nah, sebaiknya kita mengambil yang positif ya. Jadi kita mengambil yang baiknya aja dari setiap analisa. Ya sama seperti manusia lah, ada positif, ada negatif. Nah, kita jangan lihat yang negatifnya, tapi kita ambil aja yang positifnya dari technical itu apa, yang positifnya dari bandarmologi itu apa, dan juga mungkin dari analisa fundamental atau investasi ya jangka panjang. Itu kita bisa ambil positifnya itu apa. Seperti itu. Kalau kita bisa memadukan dan kita merasa nyaman ya dengan cara seperti itu, nah itu bisa kita pakai atau kita terapkan dalam trading kita. Jadi mungkin ada teman-teman yang jagonya di technical, mungkin ada teman-teman yang hebatnya di bandarmologi. Itu menurut saya sih nggak ada masalah ya. Semua sama benarnya. Ingat, yang penting rule-nya nomor 1. Yang penting cuan. Jangan sampai kita jago teori semua tapi hasil tradingannya nggak cuan ya, percuma, sama saja. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman punya opini tentang analisa teknikal ataupun bandarmologi, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya.
Dan kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, bisa bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain. Oke, cukup sekian dulu untuk video hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan cuan selalu. See you guys!